Janur Ireng Story 5. Welcome, kali ini aku mau lanjutin cerita Janur Ireng yang kemarin udah sampai di story 4 ya. Sekarang kita masuk ke story 5-nya. Di sini aku mau telling story-nya sambil ngeliatin muka aku karena ada request dari beberapa orang teman buat sambil ngomong gitu katanya. Jadi so this is why I show my face untuk menceritakan kelanjutan dari cerita Janur Ireng. Buat teman-teman yang penasaran, kita langsung aja ke ceritanya ya. Getih Ireng. Sugi menatap langit-langit sembari merenungi nasibnya. Tak pernah dia sangka akan memiliki takdir terikat oleh seorang songkor. Arjo Kuncoro bukan orang sembarangan. Sugi dapat merasakan langsung karisma menakutkan yang dimiliki oleh lelaki itu. Hal lain yang mengganjal pikiran Sugi adalah ketidakhadiran Sabdo. Apakah Sugeng sudah membawa pemuda itu ke hadapan Arjo? Ia juga yakin tak pernah melihat Arjo sebelumnya. Tidak seperti yang dikatakan Sugeng tempo hari. Seseorang baru saja mengetuk pintu kamar. Sugi melangkah membuka pintu. Rupanya Sugeng datang. Tuan Arjo ingin bertemu denganmu. Tepat saat sorop, mereka berjalan keluar menuju tempat Arjo menunggu. Kediaman milik Kuncoro begitu besar. Sugi dan Sugeng harus melewati taman untuk sampai di sebuah bangunan yang terbuat dari kayu. Pintunya tak hanya digembok, tetapi juga dipasangi pasak kayu. Siapapun yang ada di dalam pasti tak akan bisa keluar. Untuk apa Arjo mengunci diri di sini? Sugeng melepaskan pasak kayu, kemudian meraih kunci dari kantong untuk membuka gembok. Ia mendorong pintu yang terlihat lebih berat dari yang Sugi perkirakan. Saat pintu terbuka, Sugi bisa melihat hamparan lorong panjang dengan lantai tanah yang dipenuhi kotoran serta bau rumput basah yang memuakkan. Terdengar suara embikan dari sisi lorong yang diberi sekat kayu. Rupanya, tempat ini adalah kandang kambing. Pelan, mereka menelusuri lorong panjang itu. Di penghujung lorong, Arjo terlihat sedang menguliti seekor kambing yang diikat secara terbalik di atas meja jagal. Sugi bisa mencium aroma selain kambing dan rumput basah. Seperti bebauan kemenyan yang entah disembunyikan di mana. Darah merah segar terlihat di beberapa sudut ruangan. Seakan-akan ini adalah tempat Arjo membantai semua kambing yang ada. Aku sudah bawa Sugi, Tuan Arjo, kata Sugeng. Arjo Kuncoro melirik Sugeng dan Sugi dari sudut matanya. Setelah beberapa saat dalam jeda, Arjo melanjutkan pekerjaannya. Ia kembali menguliti binatang yang baru digorok lehernya tersebut. Dengan telaten, Arjo memainkan pisau kecil di tangannya, merobek kulit binatang itu hingga terlihat seperti seonggok daging yang tergantung. Sugi merasa isi perutnya bergejolak. Ia mual melihat bagaimana Arjo mengiris-iris binatang itu. Padahal ini bukan kali pertama Sugi melihat seekor kambing dikuliti seperti ini. Setelah puas memainkan belati kecil di tangannya, Arjo meletakkannya begitu saja. Ia lalu meraih sepotong kain putih
untuk membersihkan kedua tangannya yang berlumuran darah. Ia menatap Sugi dengan tatapan kosong. "Mas Sugi, kamu akan menjadi abdiku. Untuk itu, akan kuambil sumpahmu kepadaku." Tiba-tiba, Sugeng memelintir siku Sugi. Sugi yang terkejut lantas mencoba melawan, tetapi Sugeng menekan Sugi lebih keras. Sembari berujar dalam nada yang tegas, "Jangan melawan, Ki. Ikutin saja perintah Tuan Arjo. Aku tidak mau membuatmu lebih sakit dari ini." Sugi menatap wajah Sugeng. Ia tak pernah semarah ini kepadanya. Sugeng lantas mendorong Sugi, menekan betisnya agar berlutut di hadapan Tuan Arjo. Arjo melepas baju, membiarkan tubuhnya bertelanjang dada. Tubuhnya dipenuhi goresan luka bakar. Arjo meraih sebilah pisau kecil di atas meja. Kemudian, ia menyayat pelipis mata Sugi, menggoreskan ujung pisau hingga darah kental itu bermuara di sana. Arjo mendekati sepotong kayu dengan api yang berkobar-kobar. Sembari mengatakan sesuatu yang tak Sugi mengerti, Arjo membakar ujung pisau itu, membiarkan darah Sugi menguap begitu saja. Kemudian, ia menggoreskan lempengan tajam itu di dada Sugi. Ia membuat luka baru di sana. "Tanda bahwa aku menerimamu sebagai abdiku," kata Arjo. Sugi hanya menunduk. Sekarang, ia mengerti luka-luka yang ada di tubuh Arjo adalah bukti dari para abdi yang disumpah untuk tunduk kepadanya. "Sekarang, aku menunggu sumpahmu," lanjut Tuan Arjo dengan tegas. "Sumpah apa?" tanya Sugi bingung. Sugi meronta ketakutan. Perasaan yang tiba-tiba muncul setelah Arjo membakar darah di ujung pisau itu. Sugi merasakan ngeri yang entah dari mana datangnya. Arjo lantas berdiri meninggalkan Sugi dan Sugeng seorang diri. Tak lama, terdengar suara kambing mengembik begitu keras. Arjo kembali bersama seekor kambing hitam yang besar. Kambing ini tampak berbeda dari kambing biasanya. Bola matanya merah, tanduknya melengkung dengan daun telinga cacat. Arjo berbisik pada binatang itu, kemudian meraih sebilah parang yang menempel di tembok. Ia menatap Sugi dengan senyuman yang membuatnya seketika dia membeku. Tanpa jeda, Arjo menggorok leher kambing itu, menarik kepalanya hingga darah di batang lehernya menyembur, menetes jatuh ke tanah. Setelah itu, Arjo meletakkan parang di atas meja. Ia menengadahkan tangan, membiarkan darah dari leher kambing tersebut menetesi tangannya. Setelah darah kental terkumpul di telapak tangannya, ia memberi gestur kepada Sugi. Kemudian berusaha membuka mulut Sugi. "Jangan melawan, Ki. Sebentar saja. Setelah ini, semuanya selesai." Sugi berusaha melawan, tetapi Sugeng terus memaksanya membuka mulut. Sekilas, Sugi melihat bayangan hitam besar bertanduk, berdiri di belakang Arjo. Lalu, tanpa sadar Sugi membuka mulut, menelan cairan kental itu ke dalam kerongkongannya. Perlahan-lahan, pandangannya mulai terasa kabur. Nafasnya sesak. Sesuatu yang panas meluap-luap di dalam perut Sugi. Ia berusaha memuntahkan benda itu tetapi tidak bisa. Ia menggeliat hebat, merasakan hantaman yang begitu keras di kepalanya. Sugeng dan Arjo hanya bisa diam melihat ia kesakitan. Perlahan-lahan, semua menggelap. Sugi tak lagi bisa merasakan apa-apa. Tubuhnya mati rasa. Pintu gerbang kediaman Kuncoro dibuka. Mobil berjalan masuk. Dari dalam mobil,
Sabdo menatap orang-orang di taman yang sedang mencabuti rumput dan memangkas tanaman. Beberapa berdiri melihat mobil yang dikendarainya melintas. "Mereka adalah abdi-abdi dari ayah jenengan," kata Sugeng. "Aku takut, Mas," kata Sabdo. "Apa yang harus aku lakukan kepada beliau?" Sugeng menghela napas panjang, tersenyum melihat Sabdo dari kaca depan mobil. "Tuan Arjo, Bapak jenengan yang meminta langsung kepada saya untuk menjemput Anda. Ini adalah keinginan Bapak jenengan sendiri, jadi tak ada yang perlu ditakutkan." Mobil berhenti. Sugeng turun, kemudian membukakan pintu untuk Sabdo. Namun Sabdo tampak ragu untuk turun. "Tuan muda, mereka keluarga jenengan. Tak ada yang perlu jenengan takutkan," bujuk Sugi. Perlahan, Sabdo melangkah turun. Ia menatap Sugeng yang mengangguk, seakan memberi gestur bahwa semua akan baik-baik saja. Sebuah rumah megah, besar, dengan pilar dan anak tangga terlihat. Di puncak anak tangga berdiri 5 orang yang sudah menunggu kedatangan mereka. Sabdo menaiki pilar anak tangga satu persatu. Wajah-wajah mereka mulai terlihat jelas. Mereka semua tampak berbeda dari bayangan Sabdo. Busana yang mereka kenakan jauh berbeda bila dibandingkan dengan apa yang Sabdo pakai saat ini. Ia merasa seperti kotoran di atas lantai keramik. Tuan Arjo yang pertama menyambut kedatangan Sabdo. Ia mendekat, mengelus kepala pemuda itu, lalu memeluknya. "Anakku, maafkanlah bapakmu yang membutuhkan waktu lama untuk mencari keberadaanmu." Sabdo tak tahu harus menjawab apa. "Aku sungguh menyesal atas kematian ibu handamu." Sabdo bingung. Dari mana dia tahu kalau ibu baru saja meninggal? Arjo menatap bola mata coklat Sabdo, mengingatkannya dengan bola mata adik dan ayahnya. "Mari, sini. Kita berkenalan dengan keluargamu yang baru." Sabdo mengikuti Arjo yang meremas lembut bahunya, menuntun Sabdo ke beberapa orang yang tengah menatapnya. "Ini istriku, Lasmini," ucap Arjo. Lasmini yang cantik dan tampak lebih muda dari ibu membuat getir hati Sabdo. Apa Arjo meninggalkan ibu demi perempuan ini? Apa yang sebenarnya terjadi di antara mereka? Di sebelah Lasmini berdiri 2 pemuda dan 1 perempuan yang mungkin seusia dengan dirinya. "Ketiga anakku yang sekarang jadi saudaramu, si sulung, Pras Anum, lalu ini adiknya, Batra, dan satu-satunya perempuan di keluarga ini, Intan." Sabdo mengulurkan tangan ke mereka, tetapi tak ada yang menyambut, bahkan Lasmini sekalipun. Mereka melihat Sabdo dengan tatapan jijik. Mereka semua, kecuali Intan Kuncoro. Perempuan ini menyambut tangan Sabdo dengan hangat. "Saya sudah lama menunggu kedatanganmu, Mas Sabdo." Intan mengulas senyum yang menenangkan. Pras Anum dan Batra tersenyum mengejek. Mereka lantas pergi begitu saja, meninggalkan pertemuan ini. Lasmini Kuncoro. Sugi membuka mata. Tubuhnya terasa begitu lemas, bahkan untuk sekedar mengangkat badan saja, ia harus bersusah payah. Telentang di atas dipan, Sugi menatap langit-langit kamar. Sudah berhari-hari, dirinya hanya bisa seperti ini tanpa dapat melakukan apapun. Sugi masih teringat akan apa yang terjadi sebelum keadaannya seperti ini. Ia melihat sebuah bayangan hitam besar dengan mata merah menyala. Di kepalanya ada sepasang tanduk bengkok menyerupai tanduk seekor kambing.
yang darahnya ia minum. Tiba-tiba, terdengar suara pintu diketuk. "Masuk," ujar Sugi. Seorang perempuan masuk membawa sepiring nasi dan lauk. Sejak beberapa hari yang lalu, Arja memerintahkan salah satu abdinya untuk merawat Sugi. Hal ini biasa terjadi bagi abdi-abdi baru. Konon, pernah ada yang sampai tak dapat melakukan apapun selama 1 bulan penuh. Efeknya berbeda bagi setiap orang. Teringat kilasan saat Arja memasukkan darah binatang itu ke dalam tubuhnya. Ia seakan-akan berada di ujung nyawa. Sengatan yang menyakitkan, serta pekik dari rasa sakit yang teramat sangat, membuat Sugi akhirnya tak sadarkan diri. Namun, semua itu sudah berlalu. Rasa sakit yang sempat Sugi rasakan perlahan-lahan mulai hilang. Hanya tenaganya saja yang belum benar-benar pulih. Sugi menatap perempuan itu, cantik dan anggun, dengan rambut dikuncir. Ia mengenakan kebaya putih, menunjukkan proporsi tubuh yang semampai. Perempuan itu duduk di samping tempat Sugi berbaring. "Mas Sugi, gimana keadaan sampean hari ini?" Sugi mengangguk canggung. Selain cantik, dia juga begitu telaten merawat, membuat Sugi merasakan godaan saat bersamanya. Namun, Sugi mengingatkan diri bahwa ada istri di rumah yang tengah menunggu kepulangannya. Perempuan itu meletakkan sepiring nasi dengan lauk di atas meja. Ia juga membawa 1 ember air dengan kain basah di dalamnya. Perlahan-lahan, perempuan itu mulai membersihkan tubuh Sugi, dan ia pun merasa semakin canggung. "Kalau mau cerita, cerita saja," kata si perempuan sambil melihat Sugi. Wajahnya memerah. Sugi tak enak hati sehingga lebih memilih untuk diam. Setelah selesai membasuh badan Sugi, perempuan itu menyuapi Sugi sembari bercerita bahwa dia juga mengalami hal yang sama saat kali pertama datang di kediaman milik Kuncoro. Hal ini menjadi syarat wajib mengingat Kuncoro memiliki banyak musuh. Rumor yang beredar mengatakan bahwa Kuncoro memiliki sifat dasar yaitu takut akan kematian yang membuat lingkungan keluarganya begitu dilindungi. Sayangnya, hal ini tak terjadi pada Monokolo dan Kondoto. Mereka tetap mati di tangan musuhnya yang masih misterius. Dari mulut perempuan itu pula, Sugi akhirnya tahu bahwa tentang siapa Arjo yang sebenarnya. Tak pernah ia duga sebelumnya, bila di balik kehitaman dunia yang Arjo tekuni, ia dikenal begitu dermawan di mata masyarakat. Bahkan beberapa orang sengaja menjadi abdi secara sukarela. Mereka begitu mengagung-agungkan Arjo. Ini membuat Sugi merasa semakin penasaran dengan alasan Arjo menginginkan dirinya untuk menjadi abdi. Si perempuan selesai menunaikan tugasnya. Ia bersiap pergi saat Sugi memanggil namanya. "Matur nuwun ya Lina." Perempuan itu tersenyum sebelum akhirnya menutup pintu. Di siang terik itu, setelah berhari-hari terkurung di dalam kamar, tenaga Sugi mulai pulih. Ia berkata kepada Sugeng bahwa ia sudah bisa bekerja untuk Tuan Arjo Kuncoro. Sugeng menyampaikan kepada Sugi untuk sementara mengisi posisi menjadi tukang kebun, merawat salah satu taman kebanggaan milik Lasmini Kuncoro. Lasmini Kuncoro. Sugi mengenal nama itu. Istri dari Arjo Kuncoro. "Iya," kata Sugeng sembari menelusuri taman yang ditumbuhi berbagai jenis bunga berwarna-warni. "Sepertinya kamu kenal baik dengannya," kata Sugi. "Tentu aku mengenal dengan baik. Aku yang selalu melakukan perintah suaminya." Sugeng menatap Sugi, kemudian merangkul badan sahabatnya tersebut. "Gi, aku tahu apa yang sedang kamu pikirkan. Tapi percayalah, aku tidak minta kamu memaafkanku. Tapi kali ini aku tidak akan diam saja.
kamu akan lepas dari tangan Tuan Arjo tanpa ada korban di antara kita, ucap Sugeng menjelaskan. Sudah, kamu urus saja taman ini. Aku akan sampaikan kepada beliau dan mencari tahu kapan dirimu akan siap. Siap untuk apa? Tanya Sugi penasaran. Siap untuk jadi sopir dari Tuan Sabdo Kuncoro. Kamu akan menjadi tangan kanan Tuan Sabdo. Sugi memandang Sugeng. Sekarang ia tahu bahwa rupanya Sabdo sudah ada di rumah ini. Sugeng meninggalkan Sugi seorang diri. Di sebuah gazebo di tengah-tengah taman, Sugi melihat seorang wanita tengah duduk di sebuah kursi goyang. Ia yakin wanita itu adalah istri dari Tuan Arjo Kuncoro, Lasmini.